Pernah nggak sih pas lagi lihat langit malam yang penuh bintang, Anda kepikiran ini semua cuma kebetulan kosmik yang super besar? Atau jangan-jangan ada tujuannya ya? Nah, ini adalah salah satu pertanyaan paling tua dan paling dalam yang pernah dipikirin manusia. Yuk kita coba bedah bareng-bareng pertanyaan ini. Sebenarnya alam semesta kita ini punya tujuan nggak sih? Atau kita cuma ngambang aja gitu, tanpa arah, di tengah lautan kosmos yang luasnya tak terhingga? Biar nggak tersesat dalam pertanyaan besar ini, kita bakal ditemenin sama tiga pemikir raksasa dari tiga era yang beda banget. Ada Aristoteles yang ngeliatin terjuan di mana-mana, terus ada Spinoza yang nganggep itu semua cuma ilusi, dan terakhir Stephen Hawking yang ngelihatnya dari kacamata fisika modern. Oke, kita mulai perjalanan kita dengan mundur jauh ke Yunani kuno. Buat Aristoteles, gagasan soal alam semesta yang nggak punya tujuan itu ya nggak masuk akal aja. Dia dan orang-orang sezamannya percaya semua yang ada di alam ini tuh punya tujuan bawaan. Nah, konsep utamanya ini disebut teleologi. Gampangnya gini, untuk benar-benar paham sesuatu, kita nggak bisa cuma nanya gimana cara kerjanya. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah buat apa sih benda ini ada, apa tujuannya? Aristoteles punya metode yang keren banget buat ini, namanya 4 penyebab. Kita bisa tanya, benda ini terbuat dari apa, bentuknya kayak gimana, siapa yang bikin. Tapi buat Aristoteles, pemahaman paling dalam itu datangnya dari penyebab akhir, yaitu tujuan utamanya. Coba deh lihat contoh simpel ini, biji pohon ek. Buat Aristoteles, tujuan biji ini bukan cuma bisa jadi pohon ek. Tujuannya adalah menjadi pohon ek. Tujuan itu udah ada di dalam dirinya, udah jadi bagian dari kodratnya, bukan sesuatu dari luar yang maksa. Wah, implikasinya ini gede banget loh. Di dunianya Aristoteles, artinya alam semesta ini punya keteraturan. Etika kita sebagai manusia itu nyambung sama tujuan alami kita. Dan realitas itu sendiri pada dasarnya penuh sama makna. Oke, sekarang kita lompat maju ratusan tahun ke era pencerahan. Di sini, cara pandang kuno tadi dapat tantangan yang benar-benar fundamental. Inilah momen di mana rasionalisme mulai ngajuin pertanyaan-pertanyaan yang sama sekali beda. Disinilah kita lihat ada dua cara pandang yang tabrakan banget. Di satu sisi ada teleologi, dunia yang digerakin sama pertanyaan mengapa. Di sisi lain ada mekanisme, dunia yang coba dipahami lewat pertanyaan bagaimana. Dan jagoan dari kubu yang baru ini adalah Baruch Spinoza. Spinoza datang-datang langsung ngasih kritik pedas. Menurut dia, keyakinan kita soal tujuan akhir itu cuma prasangka manusia aja. Karena kita bertindak pakai tujuan, kita jadi salah kaprah ngira seluruh alam semesta juga gitu. Padahal kata Spinoza, itu cuma ilusi yang lahir karena kita nggak tahu penyebab sebenarnya. Terus kalau bukan tujuan apa dong? Nah, Spinoza nawarin konsep yang dia sebut Deus sive natura, atau Tuhan atau alam. Baginya, alam semesta ini nggak jalan demi tujuan, tapi beroperasi sesuai keniscayaan logis yang nggak bisa diganggu-gugat. Semuanya terjadi karena memang harus terjadi. Kayak 2 tambah 2 yang pasti hasilnya 4. Nggak ada pilihan lain. Jadi, poin pentingnya ini nih. Spinoza itu nggak membuang makna loh, dia cuma mindahin letaknya. Makna itu bukan ditemuin di tujuan besar kosmik, tapi lewat pemahaman rasional kita tentang posisi kita di dalam tatanan alam yang pasti dan niscaya itu. Sekarang kita loncat lagi ke zaman kita sekarang. Kita lihat gimana perdebatan ini dari kacamata sains modern yang diwakili oleh siapa lagi kalau bukan Stephen Hawking. Argumen dari sains modern intinya sih cukup straightforward. Hukum-hukum fisika kayak mekanika kuantum dan relativitas itu udah cukup buat ngejelasin asal-usul alam semesta. Nggak perlu ada desainer atau tujuan apapun. Titik. Kutipan dari Hawking ini benar-benar nangkep idenya. Karena ada hukum seperti gravitasi, alam semesta dapat dan akan menciptakan dirinya sendiri dari ketiadaan. Dalam pandangan ini, hukum fisika yang gak punya perasaan itulah yang ngambil alih peran sang pencipta yang bertujuan. Pandangan ini jujur punya implikasi yang dalam banget. Artinya, kita manusia bukanlah pusat dari alam semesta. Keberadaan kita ini cuma hasil dari kebetulan evolusi. Tapi hey, ini bukan berarti hidup jadi nggak ada artinya. Justru sebaliknya, alam semesta yang nggak punya tujuan bawaan adalah alam semesta di mana kita bebas sebebas-bebasnya untuk menciptakan tujuan kita sendiri. Nah, jadi sekarang kita di mana nih? Kita udah jalan jauh dari alam semesta yang penuh tujuan ke alam semesta yang serba mekanis. Sekarang,
Gimana caranya kita nyambungin bagaimana dari sains dengan kebutuhan kita sebagai manusia yang selalu nanya mengapa? Tabel ini ngerangkum perjalanan kita dengan pas banget. Kita mulai dari Aristoteles yang bilang, ya alam semesta punya tujuan alami. Terus ditolak sama Spinoza, enggak itu cuma ilusi manusia. Sampai ke Hawking yang bilang, pertanyaan itu nggak relevan secara ilmiah. Coba perhatikan gimana sumber makna jadi bergeser di tiap pemikiran. Dari memenuhi takdir, jadi memahami keniscayaan, sampai akhirnya kebebasan buat menciptakan makna itu sendiri. Dan mungkin ini dia wawasan terpenting dari semuanya. Pada akhirnya, perdebatan soal tujuan ini bisa jadi lebih banyak bercerita tentang cara kita sebagai manusia menafsirkan realitas ketimbang tentang realitas itu sendiri. Setiap cara pandang ini bawa tanggung jawab dan risikonya sendiri-sendiri loh. Kalau kita lihat alam semesta ini cuma mesin, resikonya kita jadi seenaknya mengeksploitasi alam. Tapi kalau kita terlalu percaya sama sebuah rencana besar, resikonya kita bisa memaksakan dogma kita ke orang lain. Dua-duanya butuh kewaspadaan. Jadi, kesimpulannya gimana? Mungkin begini. Alam semesta ini mungkin nggak ngasih kita naskah, tapi ia ngasih kita panggung yang luar biasa megah. Panggung di mana kita bisa menulis dan memerankan makna kita sendiri. Tanggung jawab itu, pada akhirnya ada di tangan kita. Jadi, penjelasan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan terakhir. Dan pertanyaan ini bukan buat saya, tapi buat Anda. Kalau alam semesta ini memang sunyi, kalau memang nggak ada naskah yang tertulis untuk Anda, makna apa yang akan Anda ciptakan?